Liga Champions Eropa musim 2021-2022 dijadwalkan akan bergulir mulai tanggal 14 September 2021. Dari 32 tim terbaik Eropa yang terbagi dalam 8 grup, terdapat satu nama klub yang mencuri perhatian dunia, yaitu Sheriff Tiraspol. Klub terbaik asal Moldova itu tergabung dalam grup D bersama dengan 3 raksasa lainnya, yaitu Real Madrid, Inter Milan, dan Shakhtar Donetsk. Namun, lolosnya Sheriff Tiraspol sebagai tim debutan pertama asal Liga Moldova di Liga Champions ternyata memicu banyak pertanyaan dari jagat sepak bola. Klub yang tidak diperkuat pemain-pemain bintang itu lolos ke babak fase grup Liga Champions setelah menyingkirkan lawan-lawan kuat seperti Teuta, Alaskert, Red Stal Belgrade hingga Dinamo Zagreb. Sheriff Tiraspol sendiri bukanlah tim dengan sejarah sepak bola yang panjang. Klub berjuluk The Webs itu justru tergolong klub baru yang didirikan pada tahun 1997. Memiliki nama asli Tiras Tiraspol, klub yang berbasis di ibu kota Transnistria itu telah memenangkan total 19 gelar di Liga Moldova hingga tahun 2021. Transnistria sendiri merupakan negara otonom yang memiliki pemerintahan dan bendera. Berbeda dengan Moldova yang dihuni mayoritas etnis Rumania, Transnistria berisikan mayoritas keturunan Rusia dan Ukraina. Baik Transnistria ataupun Moldova, keduanya sempat terlibat peperangan sebelum akhirnya gencatan senjata dilakukan setelah keruntuhan Uni Soviet. Meski dikenal dengan negara otonom, namun hingga saat ini nyatanya tidak ada negara PBB yang mengakui Transnistria sebagai negara sendiri. Dunia internasional memandang Transnistria sebagai bagian dari negara Moldova. Fakta tersebut membuat klub Tiras Tiraspol turut berpartisipasi di Liga Moldova atau Moldovan National Division. Setelah 1 tahun berdirinya Tiras Tiraspol di tahun 1997, perusahaan bernama Sheriff melalui sang co-founder Viktor Gassen menjalin kerjasama sebagai supporter utama Tiras Tiraspol. Selanjutnya, Gassen pun menjadi presiden klub yang kemudian berganti nama menjadi Sheriff Tiraspol. Saat pengambilan klub oleh Viktor Gassen, Sheriff Tiraspol masih bermain di kasta ketiga atau Moldova B Division. Namun, Gassen hanya butuh 1 musim untuk membawa Sheriff Tiraspol naik ke Divisi 2 atau Moldova E Division. Setelah 2 musim bermain di Divisi 2, Sheriff Tiraspol akhirnya berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Moldova dan meraih gelar pertamanya di ajang Piala Moldova tahun 1999. Sementara di gelar Liga Domestik, Sheriff meraih kesuksesan pertamanya ketika juara di musim 2000-2001. Kini, Sheriff Tiraspol total telah mengoleksi 19 gelar juara Liga Moldova, 10 Piala Moldova, dan 7 Piala Super Moldova. Jika dihitung dari tahun berdiri klub di tahun 1997, Sheriff Tiraspol telah memenangkan 36 gelar atau 1 gelar di setiap musimnya. Pengaruh besar sang pemilik Viktor Gassen telah membawa Sheriff menjadi klub tersukses dalam sejarah sepak bola Moldova. Namun, jika menelusuri sumber dana yang dimiliki oleh klub, Viktor Gassen ternyata memiliki riwayat kotor dalam bisnis dan politik. Sebagai mantan agen dan polisi rahasia Uni Soviet, Gassen benar-benar mengambil peluang dari kekosongan kekuasaan yang terjadi di Moldova ketika Uni Soviet runtuh. Situasi semakin menguntungkan karena wilayah Tiraspol merupakan negara dalam negara. Selain tidak diakui sebagai negara, Transnistria juga merupakan wilayah miskin, terbelakang, dan sangat korup. Namun, mereka memiliki industri baja yang menyumbang 60% pemasukan Moldova. Sayangnya, perusahaan besar tersebut hanya dikendalikan oleh segelintir orang yang bekerja sama dengan penguasa korup. Apalagi setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, membuat Viktor Gassen menjarah perusahaan-perusahaan yang ada di Transnistria dan menjadikan sebagai miliknya. Hasil dari bisnis-bisnis ilegal di Transnistria itulah yang digunakan Gassen untuk mendanai Sheriff Tiraspol. Tak heran jika Sheriff Tiraspol menjadi klub kaya raya di negara yang miskin. Tak hanya itu, Sheriff juga memiliki kompleks stadion senilai 200 US dollar atau setara dengan 2,8 triliun rupiah. Hal itu berbanding terbalik dengan pendapatan negara per tahunnya yang hanya di angka 3.000 US dollar atau setara dengan 43 juta rupiah. Saat ini, Viktor Gassen menguasai hampir semua sektor ekonomi di Transnistria, mulai dari bank,
stasiun televisi, surat kabar, media online, perusahaan jasa dan keamanan, perusahaan pembiayaan kredit, kompleks perumahan dan apartemen, pompa bensin dan masih banyak lagi. Gassen juga memiliki partai politik yang menguasai 35 dari 43 kursi parlemen di Transnistria. Secara kasat mata, memang tidak ada hubungannya antara Sheriff dengan pemerintahan Transnistria. Namun, dengan apa yang dimiliki sang presiden Viktor Gassen, semua orang bisa melihat dengan jelas. Itu adalah model bisnis klub untuk merekrut pemain asing dari Amerika Selatan dan Afrika, menambah nilai mereka dan kemudian menjualnya ke klub Rusia. Terbang ke Moldova, Chisinau adalah kota yang indah. Saya terkejut dan bersemangat. Tapi, masuk ke Tiraspol adalah kebalikannya. Rasanya seperti baru saja melewati perang. Pemilik di sana menjalankan segalanya di wilayah itu. Dia tidak pernah keluar kota. Saya tidak tahu alasannya. Tapi, teman-teman sesama pemain asing memberitahu saya jika dia meninggalkan Transnistria dia akan ditangkap. Saya tidak tahu kejahatannya. Mungkin money laundering, korupsi dan sebagainya. Saya tidak tahu. Di sana, semuanya, Anda selalu diawasi 24 jam atau 7 hari dalam seminggu. Anda harus berhati-hati, tidak ada yang berani protes. Itu sangat kontras. Kami punya stadion dan fasilitas latihan super mewah, seperti di Inggris, tapi penduduk di sana sangat miskin.